selama 5 tahun. Mertua saya membandingkan saya dengan Anita, mantan kekasih suami saya. Setiap hari, sampai pagi itu, saya berdiri dari meja makan dan berkata, "Suruh saja Anita yang melunasi utang ratusan juta anakmu di bank." Wajah Bu Hani langsung pucat pasi, karena dia tidak tahu, sayalah penjamin utang itu. Dan sayalah yang bisa menariknya kapan saja. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita masuk ke kisah malam ini, tolong tekan tombol suka dan jangan lupa berlangganan agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Kisah ini akan menguji emosi kalian sampai akhir. Tetaplah menemani saya sampai babak terakhir, karena akhir cerita ini tidak seperti yang kalian bayangkan. Nama saya Naila, 32 tahun. Saya pemilik sebuah perusahaan konstruksi di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun saya membangun perusahaan itu dari nol. Tidak ada yang tahu. Tidak suami saya, tidak juga mertua saya. Mereka mengira saya hanya perempuan biasa dengan tabungan kecil. Saya menikah dengan Edo 5 tahun lalu. Waktu itu, saya percaya pada cinta. Saya percaya bahwa seorang istri tidak perlu memamerkan apa yang ia miliki. Maka, saya menyembunyikan perusahaan saya. Saya membuka rekening dengan nama belakang yang berbeda. Saya membiarkan Edo dan ibunya melihat saya sebagai perempuan sederhana yang beruntung dinikahi anak mereka. Rumah tempat kami tinggal berada di Kebayoran Baru. Rumah besar dengan pagar tinggi dan taman yang terawat. Yang tidak diketahui Edo, sebagian besar uang pembelian rumah itu berasal dari rekening pribadi saya. Akta memang atas nama kami berdua, tetapi dananya dari saya. Mertua saya, Bu Hani, 61 tahun. Seorang perempuan yang menghabiskan hidupnya menjaga citra. Arisan, butik, teman-teman sosialita baginya. Penampilan adalah segalanya. Dan di matanya, saya tidak pernah cukup. Suami saya, Edo, 37 tahun. Seorang lelaki yang lahir dari kemewahan dan tidak pernah benar-benar bekerja keras. Ia menyebut dirinya pengusaha properti. Padahal setiap proyeknya selalu gagal. Dan setiap kegagalan itu, saya yang menambalnya diam-diam. Lalu ada Anita, mantan kekasih Edo. Perempuan yang katanya berkelas, anggun, dan kaya raya. Selama 5 tahun, namanya menjadi pisau yang ditusukkan Bu Hani ke harga diri saya berulang kali. "Kamu tidak akan pernah sebaik Anita," katanya. Kalimat itu menjadi lagu wajib di rumah ini. Tapi malam ini, saya tidak datang untuk mengeluh. Saya datang untuk menceritakan bagaimana sebuah utang ratusan juta yang mereka kira menjebak saya justru menjadi senjata yang menghancurkan ilusi mereka sendiri. Mari kita mulai dari awal. Dari hari-hari ketika saya masih menelan semuanya dalam diam. Awalnya, hinaan itu kecil, sehalus jarum. Bu Hani akan berkata bahwa selera saya kuno, bahwa cara saya menata meja tidak seanggun yang seharusnya, bahwa Anita dulu selalu tahu garpu mana yang dipakai untuk hidangan apa. Saya hanya tersenyum. Saya pikir ini hanya soal waktu. Mertua mana yang tidak rewel? Tetapi waktu tidak menyembuhkan apapun, justru memperburuknya. Setiap bulan, perbandingan itu semakin tajam. Anita pandai memasak rendang. Anita tahu cara berpakaian. Anita berasal dari keluarga terpandang. Dan saya hanyalah perempuan yang, menurut Bu Hani, beruntung bisa masuk ke keluarga sebesar ini. Edo tidak pernah membela saya. Itu yang paling menyakitkan. Ketika ibunya menghina saya di depan tamu, ia hanya menunduk. Ketika ibunya membandingkan saya dengan mantan kekasihnya sendiri, ia hanya menggumam. "Sudahlah, Bu," tanpa kekuatan, tanpa keberpihakan. Saya ingat satu malam, sekitar 2 tahun lalu, kami kedatangan tamu. Teman-teman arisan Bu Hani. Saya memasak sepanjang sore. Saya menata semuanya dengan rapi. Ketika para tamu memuji masakan saya, Bu Hani buru-buru memotong. Ini sih biasa saja. Coba kalian rasakan rendang buatan Anita dulu. Itu baru namanya masakan kelas atas. Para tamu tertawa kecil. Saya berdiri di sudut dapur, memegang nampan. Dengan senyum yang dipaksakan. Malam itu, untuk pertama kalinya,
Saya merasakan sesuatu mengeras di dalam dada saya. Bukan lagi kesedihan, tapi sesuatu yang lebih dingin. Lalu datang hari yang mengubah segalanya. Edo pulang dengan wajah cemas. Proyek propertinya yang ia banggakan ke semua orang sedang sekarat. Ia membutuhkan pinjaman besar dari bank, ratusan juta. Tetapi aset fisiknya tidak cukup untuk menjadi jaminan. Bank meminta jaminan tambahan berupa likuiditas. Malam itu, Edo duduk di tepi tempat tidur. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, ia memohon kepada saya. "Naila," katanya, "aku butuh bantuanmu. Aku tahu kamu tidak punya banyak. Tapi aku dengar kamu punya sedikit simpanan. Bisakah kamu menjadi penjamin? Hanya formalitas. Aku pasti melunasinya." Saya menatapnya lama. Di dalam kepala saya ada dua suara. Suara pertama berkata, "Jangan, mereka tidak pernah menghargaimu." Suara kedua, suara yang lebih dingin, berkata, "Ini kesempatanmu." Saya memilih suara yang kedua. Saya berkata, "Baiklah, Mas, aku akan membantumu. Tetapi karena aku tidak punya aset besar, aku akan menggunakan rekening tabungan kecilku sebagai jaminan likuiditas." Edo mengangguk gembira. Ia bahkan tidak bertanya berapa isi rekening itu. Ia terlalu sibuk merasa lega. Yang tidak ia ketahui, rekening yang saya sebut tabungan kecil itu adalah salah satu rekening utama perusahaan konstruksi saya. Saldonya jauh lebih besar dari utang yang ia ambil. Dan dengan menjadi penjamin secara hukum, sayalah yang memegang kendali penuh atas nasib utang itu. Saya menemui pengacara saya, Pak Bima, keesokan harinya. Pak Bima sudah mengurus urusan hukum perusahaan saya selama bertahun-tahun. Saya jelaskan semuanya. Ia memandang saya dengan serius. "Bu Naila," katanya, "sebagai penjamin likuiditas, Anda berhak menarik kembali jaminan kapan saja jika ada indikasi gagal bayar atau jika ada indikasi penipuan. Tetapi sekali Anda menarik jaminan, bank akan langsung menyita aset fisik yang dijaminkan. Apakah Anda yakin?" Saya belum yakin saat itu. Saya hanya menyiapkan senjata. Saya belum tahu kapan akan menggunakannya. Saya hanya tahu, suatu hari nanti, saya akan membutuhkannya. Bulan demi bulan berlalu. Proyek Edo tetap gagal, seperti biasa. Angsuran utang mulai menumpuk. Edo selalu meminta saya menunda transfer pembayaran. "Nanti saja, Naila," katanya. "Bulan depan pasti lancar." Saya menurut, tapi diam-diam saya mencatat setiap keterlambatan. Saya membiarkan bank mengirim surat peringatan. Saya menyimpan semuanya. Sementara di rumah, hinaan terus mengalir. Kini perbandingannya tidak lagi soal masakan atau gaun. Bu Hani mulai menyentuh harga diri Edo. "Kamu tidak akan pernah mendapatkan perempuan sehebat Anita kalau kamu terus mempertahankan istri yang seperti ini," katanya suatu pagi. Edo hanya diam. Saya mendengar semua itu dari dapur. Tangan saya gemetar memegang cangkir kopi. Tetapi saya tidak lagi menangis. Saya hanya menghitung. Dalam hati saya tahu waktunya semakin dekat. Suatu sore, Bu Hani memanggil saya ke ruang tengah. Di atas meja ada sebuah gaun. "Pakai ini besok," katanya. "Kita akan mengunjungi butik Anita. Kamu perlu belajar sedikit tentang mode yang pantas. Gaun yang minimalis, yang tidak terlalu mencolok. Karena kamu memang tidak perlu menarik perhatian." Saya menatap gaun itu. Lalu saya menatap Bu Hani. Saya tahu, butik yang ia banggakan itu hanyalah butik biasa. Saya bisa membeli seluruh butik itu dalam sekejap kalau saya mau. Tetapi saya menahan diri. Saya hanya mengangguk. Lalu pergi ke kamar. Di dalam kamar, saya menghubungi Lia, sahabat saya, satu-satunya orang di dunia ini yang tahu siapa saya sebenarnya, lewat panggilan video. Wajahnya muncul dengan raut khawatir. "Bagaimana, Nay? Sudah sampai mana?" tanyanya. "Dia mulai lagi," jawab saya. "Sekarang aku disuruh memakai gaun minimalis dari butik murahan yang ia banggakan. Katanya supaya aku tidak mencolok." Lia menghela napas. "Nay, ini sudah keterlaluan. Aku rasa ini saatnya," kata saya. Lia terdiam sejenak.
Maksudmu utang itu? Tanyanya pelan. Ya, jawab saya. Utang ratusan juta yang Edo ambil, yang aku jamin dengan rekening utama perusahaanku. Mereka mengira aku miskin, padahal mereka sudah menandatangani surat kehancuran mereka sendiri tanpa sadar. Lia menatap saya lewat layar. Hati-hati, Nei, katanya. Bagaimanapun, Edo adalah suamimu. Ini akan menyakitkan. Saya tersenyum getir. Sudah sakit sejak 5 tahun lalu. Lia, jawab saya. Sekarang tinggal mengangkat tumornya saja. Saya memutuskan panggilan. Saya menatap langit-langit kamar. Besok pagi, saya akan memberi mereka satu kesempatan terakhir. Kalau Bu Hani kembali membawa nama Anita di meja sarapan, saya akan meledak. Dan ledakan itu akan menjadi awal dari perang ini. Keesokan paginya, saya tidak memakai gaun itu. Saya justru mengenakan pakaian paling santai yang saya punya. Kaos putih polos dan celana jeans. Saya ingin penampilan kasual itu menjadi pemicunya. Saya ingin Bu Hani meledak duluan. Dan benar saja. Begitu saya duduk di meja makan, Bu Hani menatap saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Naila, apa yang kamu kenakan? Katanya dengan nada jijik. Kita akan keluar hari ini, mengunjungi butik Anita. Selera berpakaianmu bahkan tidak bisa menyamai asisten rumah tangga kita. Ia menoleh ke Edo. Lihat istrimu. Edo, katanya. Aku yakin Anita di usianya dulu sudah jauh lebih matang. Bu Ratna, teman arisanku, kemarin bertanya, mengapa istrimu tidak pernah tampil seanggun Anita? Aku malu. Edo, kamu seharusnya punya istri yang bisa kamu banggakan. Edo hanya melirik saya, lalu kembali menunduk ke piringnya. Sudahlah, Bu, gumamnya. Cuma baju santai. Bu Hani menepuk tangan Edo dengan kesal. Kamu ini bagaimana? Kamu tidak akan pernah mendapatkan perempuan sehebat Anita kalau kamu terus mempertahankan Naila yang seperti ini. Kali ini, perbandingan itu tidak lagi soal gaun. Ini soal harga diri. Ini soal masa depan Edo di mata ibunya. Dan ini persis seperti yang saya tunggu. Saya meletakkan sendok saya. Bunyi logam yang beradu dengan piring menggema di ruang makan yang mewah itu. Saya menatap lurus ke mata Bu Hani. Tatapan saya tidak lagi menyimpan kesedihan. Hanya bara yang siap membakar. Cukup. Bu Hani, kata saya. Suara saya tenang, tapi mengandung perintah. Bu Hani terkejut. Belum pernah saya memanggilnya tanpa embel-embel ibu. Apa maksudmu? Nai, katanya. Meninggikan suara untuk menutupi keterkejutannya. Berani sekali kamu bicara seperti itu. Berani, jawab saya. Saya sudah cukup sabar selama ini. Sudah cukup saya mendengar nama Anita diagung-agungkan di rumah ini. Kalau memang Anita sebegitu hebatnya, sebegitu berkelasnya, sebegitu sempurnanya. Saya berhenti sejenak. Saya menoleh ke Edo, yang kini mendongak menatap saya dengan raut khawatir. Lalu, saya kembali menatap Bu Hani. Suruh saja Anita yang membayar semua utang anakmu di bank yang sampai ratusan juta itu, kata saya. Saya sudah tidak akan peduli lagi dengan kalian. Seketika, ruang makan itu sunyi seperti kuburan. Wajah Bu Hani yang tadi marah berubah pucat pasi. Edo membeku. Sendok di tangannya nyaris terjatuh. Apa? Apa yang kamu katakan? Bu Hani tergagap. Utang. Utang apa? Ratusan juta. Edo. Ia menuntut jawaban dari putranya. Edo tergagap. Naila, jangan bicara omong kosong, katanya. Aku sudah bilang aku akan melunasinya. Saya mengabaikan Edo sepenuhnya. Saya menatap Bu Hani yang kini menanyakan kata kunci itu dengan mata melebar. Utang, kata saya mengulang. Dengan nada meremehkan. Ya, utang. Tanyakan sendiri pada anakmu. Saya sudah tidak peduli lagi. Saya berdiri. Kursi saya berderit mundur. Saya mengambil tas yang sudah saya siapkan di samping kursi, tanpa menunggu jawaban, tanpa menoleh lagi. Saya berjalan cepat menuju pintu depan. Di belakang saya, kekacauan baru saja dimulai. Edo dan Bu Hani tertinggal dalam kebingungan, ketakutan. Dan satu pertanyaan
yang siap menghancurkan ilusi kemakmuran mereka. Utang ratusan juta itu, berapa sebenarnya? Saya menarik napas lega begitu kaki saya menginjak luar pagar. Kebebasan terasa manis. Saya mengeluarkan ponsel dan menghubungi Pak Bima. Pak Bima, kata saya rasa ini saatnya. Silakan aktifkan surat penarikan jaminan. Mulai hari ini, saya bukan lagi Naila yang pasif. Suara pintu rumah yang tertutup di belakang saya terdengar seperti dentuman meriam. Tapi bagi saya, itu adalah suara kebebasan. Dan inilah yang terjadi setelahnya. Di dalam rumah, Edo adalah yang pertama bergerak. Ia tidak percaya. Naila yang selama ini pasif, pendiam, seolah tidak punya kuasa, tiba-tiba melontarkan tuduhan sebesar itu. Ibu, Naila pasti mengarang, katanya. Aku memang punya sedikit masalah proyek, tapi tidak sampai ratusan juta. Dan dia tidak mungkin jadi penjamin. Dia bahkan tidak punya kartu kredit atas namanya sendiri. Duduk, Edo, bentak Bu Hani, suaranya tajam, penuh ketakutan. Naila tidak pernah mengarang. Kalau dia bicara, itu pasti kebenaran yang sudah ia pendam lama. Kamu pikir aku tidak tahu kamu sering panik kalau ada telepon dari nomor asing? Kamu pikir aku tidak tahu kamu sering berbohong soal rapat mendadak? Edo terdiam. Ia tahu ibunya tidak sebodoh itu. Dan ia tahu Naila menyimpan rahasia tentang utang itu sejak awal. Karena memang dialah yang memanfaatkan Naila. Naila, dengan kesederhanaannya dan penampilannya yang tidak mencolok, adalah penjamin sempurna yang tidak akan dicurigai siapapun, termasuk oleh ibunya sendiri. Mereka bergegas ke ruang kerja Edo yang merangkap gudang dokumen. Mereka mengobrak-abrik tumpukan berkas. Jantung Bu Hani berdebar setiap kali menemukan amplop berlogo bank. Setelah setengah jam pencarian yang panik, Edo menemukan sebuah map merah muda di laci yang biasanya terkunci. Tapi hari itu, anehnya terbuka. Di dalamnya ada surat perjanjian kredit dengan nominal yang mengerikan, 780 juta. Di bagian penjamin, tertera tanda tangan Naila yang rapi dan jelas. Di bawahnya, ada stempel notaris yang mengesahkan bahwa Naila bertanggung jawab penuh atas pelunasan utang itu jika Edo gagal bayar. Dan yang membuat Edo benar-benar lemas, terselip sebuah surat peringatan terbaru dari bank. Berlabel peringatan pertama, indikasi gagal bayar. Tidak mungkin, bisik Bu Hani. Tangannya gemetar memegang kertas itu. 780 juta. Edo terduduk lemas di lantai. Ia baru menyadari betapa bodohnya ia meremehkan istrinya. Perempuan yang ia jadikan penjamin utang ratusan juta itu. Dia sengaja. Edo, kata Bu Hani. Dia sengaja menjebak kita. Kenapa kamu menggunakan dia sebagai penjamin? Kenapa bukan Anita? Anita tidak akan mau, jawab Edo lemah. Lagi pula, uang Anita semuanya di bawah nama ayahnya. Dia tidak punya likuiditas sebanyak yang Naila miliki saat itu. Bu Hani terdiam. Tanpa sadar, Edo baru saja mengakui sesuatu, bahwa Naila, perempuan yang mereka hina selama 5 tahun, memiliki dana yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Kamu tidak tahu siapa istrimu, Edo, kata Bu Hani dengan suara dingin. Kamu terlalu sibuk membandingkannya dengan mantan kekasihmu, sampai kamu tidak sadar bahwa yang kamu hina selama ini adalah tulang punggung finansial keluarga ini. Di tengah kekacauan itu, ponsel Edo berdering. Nomor tak dikenal. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. Selamat siang, Bapak Edo, terdengar suara dingin dari seberang. Saya, Pak Bima, pengacara Ibu Naila. Saya menghubungi Anda untuk memberitahukan bahwa terhitung hari ini, Ibu Naila secara resmi mencabut semua fasilitas yang ia berikan kepada Anda dan keluarga. Beliau juga telah mengajukan gugatan cerai. Edo terpaku. Pak Bima melanjutkan. Terkait surat perjanjian kredit, jaminan likuiditas yang diberikan Ibu Naila akan ditarik. Mohon segera lunasi sisa pokok utang Anda dalam 3 kali 24 jam. Jika tidak, bank akan melanjutkan proses penyitaan aset yang dijaminkan. Suara Pak Bima dingin dan terukur, seperti palu hakim yang menghantam meja. Edo menjatuhkan ponselnya. Cerai. Penyitaan. Bu Hani
histeris. Tidak. Tidak bisa, kata Bu Hani. Kita harus menghubungi Naila. Kita harus memohon. Tapi Edo menggeleng dengan tatapan kosong. Dia sudah pergi, Bu. Dia sudah tidak peduli. Dia bilang sendiri. Bu Hani terdiam sejenak. Lalu, seperti orang yang kehilangan akal, ia mendapatkan sebuah ide. Kalau begitu, kita hubungi Anita. Edo mengangkat wajahnya. Anita. Ya, Anita, kata Bu Hani. Matanya berkilat penuh harapan palsu. Anita pasti mau membantu. Dia perempuan berkelas. Terpandang. Kita bisa bilang ini utang kecil yang bisa ia lunasi dalam sekejap. Cari kontaknya. Edo. Kalau dia bisa menyelamatkan kita dari Naila, Ibu akan memastikan kamu kembali padanya. Kamu pantas mendapatkan perempuan sehebat dia, bukan pengkhianat seperti Naila. Edo ragu. Aku sudah lama tidak menghubunginya. Bu, katanya. Dia pasti sudah menikah, tapi Bu Hani mendesaknya tanpa henti. Akhirnya, dengan otak yang sudah tidak berpikir jernih karena panik, Edo mencari kontak lama Anita. Sementara itu, di kantor Pak Bima, saya baru saja selesai menandatangani dokumen penarikan jaminan dan gugatan cerai. Saya menatap Pak Bima dengan tenang. Apakah mereka panik? Tanya saya. Sangat panik. Bu Naila, jawabnya sambil merapikan berkas. Bapak Edo terdengar histeris di telepon tadi. Bagus, kata saya. Beri mereka waktu 24 jam untuk panik. Setelah itu, kita mulai langkah kedua, penyitaan aset. Mereka harus merasakan kehilangan, agar mereka tahu bagaimana rasanya dihina. Pak Bima menatap saya dengan ragu. Tapi, Bu Naila, ini utang yang sangat besar, katanya. Kalau mereka tidak bisa melunasi, jaminan likuiditas Anda yang akan terpakai. Anda yakin? Saya tersenyum tipis. Senyum yang jarang saya tunjukkan di depan suami dan mertua saya. Uang ratusan juta itu hanya seujung kuku dari omset bulanan perusahaan saya. Pak Bima, kata saya. Saya siap kehilangannya demi mendapatkan kembali kebebasan dan harga diri saya. Tapi saya yakin mereka tidak akan membiarkan properti mereka disita begitu saja. Mereka akan mencari uang kemanapun, bahkan ke Anita yang selama ini mereka banggakan. Di sisi lain kota, Edo berhasil menghubungi Anita. Anita terkejut, tapi menyambut panggilan itu dengan suara manis yang penuh kepalsuan. Edo, ya ampun, aku tidak menyangka kamu menelponku, katanya. Ada apa, Edo? Dibimbing oleh ibunya. Menceritakan masalah utang yang mendadak meledak. Ia melebih-lebihkan bahwa Naila telah menipu mereka dan kini mengancam menyita aset atas nama cinta lama, atas nama persahabatan. Ia memohon agar Anita mau membantu melunasi sebagian utang itu. Bu Hani menyahut dari belakang. Anita, sayang. Kamu perempuan paling baik dan berkelas, katanya. Kamu pasti mau menolong keluarga Edo. Naila itu tidak ada apa-apanya dibanding kamu. Terdengar tawa halus dari seberang. Tawa yang membuat Bu Hani merasa lega, seolah penyelamat mereka telah datang. Tante Hani, Edo, aku senang kalian masih mengingatku, kata Anita. Tapi sayangnya, aku tidak bisa membantu. Suaranya berubah dingin dan datar. Aku sendiri sedang kesulitan, katanya. Ayahku baru saja bangkrut. Semua aset kami disita. Aku bahkan menjual beberapa perhiasanku untuk membayar utang. Lagi pula, kenapa aku harus membayar utang properti mantan kekasihku? Perempuan berkelas sepertiku tidak akan terlibat dalam masalah finansial orang lain. Itu bukan urusanku. Kata-kata Anita seperti tamparan keras di wajah Bu Hani. Ilusi tentang Anita yang sempurna, kaya raya, dan berkelas seketika hancur berkeping-keping. Perempuan yang selama 5 tahun ia agung-agungkan, ternyata hanyalah sosok palsu, yang bahkan tidak mampu menolong dirinya sendiri. Edo dan Bu Hani hanya bisa saling pandang. Mereka telah kehilangan satu-satunya harapan yang mereka kira nyata. Mereka mengusir penyelamat sejati dan memohon pada ilusi. Malam itu, di sebuah kafe, saya duduk bersama Lia. Jadi, Bu Hani sudah menghubungi Anita, tanya Lia sambil tersenyum. Aku yakin begitu, jawab saya. Dan aku yakin
Anita menolak mentah-mentah. Karena itulah, mereka akan tahu harta yang sesungguhnya bukan penampilan, melainkan hati nurani. Lia menatap saya dengan bangga. Aku selalu bilang, kamu yang terbaik. Naila, katanya. Sekarang saatnya kamu mengambil kembali apa yang memang menjadi hakmu. Kebahagiaan dan harga diri. Saya melihat jam tangan saya. Sudah hampir 24 jam sejak saya melangkah keluar dari rumah itu. Besok pagi, proses penyitaan akan dimulai. Saya tahu, kekacauan yang sebenarnya baru akan dimulai. Pagi kedua. Udara di rumah Bu Hani dan Edo terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada lagi aroma masakan, hanya bau keputusasaan. Bu Hani duduk di sofa, memeluk dirinya sendiri. Semalaman ia tidak bisa tidur, dihantui bayangan penyitaan dan suara tawa Anita yang meremehkan. Edo terlihat jauh lebih buruk. Rambutnya berantakan, matanya merah karena menangis. Tapi ia menangisi uangnya, bukan saya. Ia mondar-mandir, mencari cara menghindari tenggat waktu 3 hari dari Pak Bima. Ini semua salahmu, Edo, kata Bu Hani memecah keheningan. Kalau kamu tidak boros dan mengambil utang konyol itu, kita tidak akan begini. Edo balas membentak. Wanita itu benar-benar iblis. Aku tidak tahu dia punya uang sebesar itu. Dia bilang dia mencintaiku, tapi dia meninggalkan kita saat sedang kesulitan. Cinta itu butuh bukti. Edo, kata Bu Hani pelan, dan buktinya adalah Naila. Perempuan yang kamu remehkan adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Dan dia memilih untuk menghancurkan kita. Mereka mencoba mencari dana kemana saja. Edo menghubungi rekan-rekan bisnisnya, teman-teman sekolahnya, bahkan beberapa mantan pacarnya sebelum saya. Hasilnya, nihil. Tidak ada yang bersedia meminjamkan uang sebesar itu tanpa jaminan jelas. Status sosial Edo yang terlihat glamor ternyata tidak sebanding dengan likuiditas yang ia miliki. Mereka semua tahu reputasi Edo yang sering gagal dalam proyek. Utang ratusan juta itu hanya mengonfirmasi kekhawatiran mereka. Mereka semua menolak. Lirik Edo, menjatuhkan diri di sofa. Mereka bilang, aku sudah kehilangan kredibilitas. Lalu, bagaimana dengan asetnya? Kata Bu Hani tiba-tiba, rumah ini kan atas namamu. Tapi Edo menggeleng dengan getir. Rumah ini, Naila yang membelinya. Bu, katanya, akta memang diubah atas nama kami berdua setelah menikah. Tapi sebagian besar dananya dari rekening dia. Dan yang paling parah, utang itu menggunakan ruko proyek kita sebagai jaminan utama. Ruko yang selama ini menjadi sumber pendapatan kita. Kalau itu disita, kita tamat. Bu Hani terdiam. Ruko proyek itu, tempat ia biasa mengundang teman-temannya untuk pamer wajah kemakmuran mereka. Kalau itu disita, seluruh kota akan tahu. Kita harus menghubungi Naila lagi, kata Bu Hani putus asa, melemparkan semua harga dirinya. Edo mencoba menelpon saya. Panggilan pertama, saya tidak mengangkat. Panggilan kedua, tidak juga. Pada panggilan ketiga, telepon diangkat oleh suara dingin dan berwibawa. Halo, dengan Bapak Edo. Saya Pak Bima, pengacara Ibu Naila. Ibu Naila sudah meminta saya untuk tidak menerima panggilan pribadi dari Anda. Silakan hubungi melalui jalur hukum resmi. Pak Bima, tolong. Saya mohon. Edo memohon. Saya akan bayar utangnya. Beri saya waktu. Katakan pada Naila, saya mencintainya. Maaf, Bapak Edo, jawab Pak Bima. Cinta tidak bisa melunasi utang, dan waktu Anda tinggal kurang dari 48 jam. Kalau Anda benar-benar mencintai Ibu Naila, seharusnya Anda tidak membiarkannya menanggung beban sebesar ini sendirian. Jangan buang waktu saya lagi. Lalu, sambungan terputus. Keputusasaan yang memuncak membuat Bu Hani bertindak nekat. Ia teringat Lia. Ia mencari nomor Lia di ponsel Edo, lalu menelponnya. Lia menjawab dengan nada hati-hati. Halo, Bu Hani, ada apa? Lia, sayang. Tolong Ibu, kata Bu Hani dengan nada manis yang biasa ia pakai di depan umum. Tolong sampaikan pada Naila, kami minta maaf. Kami sangat menyesal.
Ibu tahu, ibu sering salah bicara. Naila itu istri yang baik, tapi kamu juga tahu, ibu punya standar yang tinggi. Di seberang, Lia tertawa sinis. Standar yang tinggi, sampai membandingkan teman sendiri dengan mantan pacar anak ibu, katanya. Bu Hani, Anda tidak menghubungi saya untuk minta maaf. Anda menghubungi saya untuk memanfaatkan Naila lagi. Bukan begitu, Lia, kata Bu Hani. Kami sedang dalam masalah besar. Kalau kamu sahabatnya, kamu harusnya membantu kami. Saya, sahabat Naila, jawab Lia tegas. Dan sebagai sahabat, saya akan mendukung setiap keputusannya. Terutama keputusan untuk membebaskan diri dari lingkungan beracun seperti Anda. Saya tahu semua kebenaran tentang utang itu. Saya tahu Anda berdua terus meremehkan Naila. Dan sekarang, ketika utang itu meledak, Anda berharap dia kembali. Tidak. Ini adalah karma. Tolong, Lia, kata Bu Hani. Kami akan berikan apapun yang Naila mau. Rumah ini, perhiasan ibu. Asal jangan biarkan bank menyita ruko itu. Terlambat. Bu Hani, balas Lia. Naila sudah membuat keputusannya. Saya harap Anda belajar dari kejadian ini. Lalu, telepon ditutup. Bu Hani menjerit frustrasi. Semua jalan tertutup. Lalu Edo teringat satu hal terakhir. Ayah Naila, seorang pengusaha kecil di pinggiran kota. Kita harus ke rumah orang tuanya, kata Edo dengan sisa harapannya. Orang tua tidak akan tega melihat anaknya bercerai. Pasti dia bisa membujuk Naila. Malam itu, mereka memacu mobil menuju rumah orang tua saya. Di perjalanan, Bu Hani sudah menyusun strategi. Ia akan berperan sebagai mertua yang rapuh, memohon dengan air mata. Sementara itu, saya sedang membahas jadwal penyitaan dengan Pak Bima di sebuah hotel. Saya rasa mereka akan datang memohon pada orang tua Anda, kata Pak Bima. Saya sudah menduganya, jawab saya. Itu pola mereka, menyalahkan orang lain, lalu mencari penyelamat. Tapi saya sudah menyiapkan semuanya. Ayah saya tahu seluruh kisah ini, dan beliau akan berdiri di sisi saya. Tengah malam, Edo dan Bu Hani tiba di depan rumah sederhana namun terawat itu. Mereka mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Pintu terbuka, dan ayah saya muncul. Wajahnya lelah, namun tegas. Ada apa malam-malam begini, Bu Hani? Tanya ayah saya. Ayah, tolong kami, kata Bu Hani sambil menangis, merangkul kaki ayah saya. Kami mencari Naila. Kami minta maaf. Kami akan lakukan apa saja agar dia mencabut gugatan cerai dan menyelamatkan kami dari utang ini. Ayah saya menarik Bu Hani perlahan. Naila tidak ada di sini, Bu Hani, katanya. Dan mengenai utang itu tanggung jawab kalian, bukan anak saya. Anak saya hanya menolong, dan kalian membalasnya dengan penghinaan. Kalian selalu membandingkan Naila dengan Anita, padahal Anita yang kalian banggakan tidak bisa berbuat apa-apa untuk kalian saat ini. Ayah saya tersenyum getir. Saya sudah tahu semuanya, katanya. Dan saya tidak akan ikut campur. Keputusan Naila adalah yang terbaik untuk dirinya. Pulanglah dan bersiaplah menghadapi konsekuensi perbuatan kalian. Lalu ia menutup pintu dengan tenang. Di dalam mobil, Edo dan Bu Hani hanya bisa menangis tanpa suara. Tidak ada lagi harapan. Esok pagi, nasib ruko proyek itu sudah pasti. Pagi itu, matahari menyinari kantor Pak Bima. Saya duduk di sofa kulit hitam, ditemani secangkir teh hangat. Semalam saya tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Beban yang saya pikul selama ini akhirnya mulai terangkat. Di hadapan saya, Pak Bima meletakkan beberapa dokumen. Surat kuasa penarikan jaminan, pemberitahuan resmi kepada bank, dan draft akhir gugatan cerai. Bu Naila, hari ini semua dimulai, katanya. Tim bank sudah siap bergerak ke ruko proyek di Jalan Garuda. Mereka hanya menunggu konfirmasi terakhir dari saya sebagai penjamin Anda. Apakah Anda masih teguh? Saya memandang dokumen itu. Saya membayangkan wajah Bu Hani yang sombong, suara Edo yang pasif, bayangan Anita yang selalu menghantui saya. Saya mengingat betapa remehnya mereka memandang saya, hanya karena status yang sengaja saya samarkan. Saya teguh, Pak Bima, kata saya. Saya sudah membuang banyak waktu untuk mereka.
Utang itu sudah mencapai batas gagal bayar, dan saya sebagai penjamin berhak menarik kembali jaminan untuk melindungi aset saya yang lain. Biarkan ruko itu menjadi harga yang harus mereka bayar atas penghinaan mereka. Pak Bima meraih teleponnya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, tim penyitaan tiba di lokasi. Ruko itu disegel. Semua kegiatan operasional Edo di sana dihentikan. Ruko itu bukan sekedar bangunan. Itu adalah simbol dari kemewahan palsu keluarga Edo. Ruko itu dibeli dengan pinjaman besar, yang selalu Edo katakan ia lunasi sendiri. Padahal, sayalah yang diam-diam menyuntikkan dana berkali-kali agar angsuran tidak macet. Sambil mengumpulkan bukti bahwa Edo tidak becus mengelola uang. Rencananya sempurna. Sejak seminggu sebelumnya, saya sengaja menahan beberapa transfer angsuran penting, membuat bank mengeluarkan surat peringatan keras. Edo, yang terlalu sibuk menikmati hidup, tidak pernah memeriksa surat-surat itu. Ia hanya menyerahkannya pada saya. Percaya saya akan mengurusnya seperti biasa. Ia tidak tahu saya mengurusnya ke arah yang berlawanan dari harapannya. Tiba-tiba, telepon meja Pak Bima berdering. Asistennya memberitahu bahwa Edo dan Bu Hani sedang berdiri di luar kantor, memohon untuk bertemu saya. Saya dan Pak Bima saling pandang. Suruh mereka menunggu, kata saya. Saya ingin melihat sejauh mana kepanikan mereka. Tapi jangan biarkan mereka masuk. Di luar kantor, Edo dan Bu Hani terlihat menyedihkan. Bu Hani, dengan pakaian yang sedikit lusuh, karena semalaman tidak tidur, menangis di bahu Edo. Mereka yang tadinya angkuh, kini membungkuk memohon di depan resepsionis. Tolong, sampaikan pada Naila, kata Edo. Saya mohon, beri kami waktu. Ruko itu satu-satunya yang tersisa. Resepsionis, yang sudah diinstruksikan Pak Bima, menjawab dengan sopan. Maaf, Bapak Edo, Ibu Naila sedang rapat penting dan tidak dapat diganggu. Semua urusan harus melalui kuasa hukumnya. Bu Hani maju, mencoba menggunakan statusnya. Kamu tidak tahu siapa aku, katanya. Aku mertua Naila. Aku berhak bertemu dengannya. Cepat panggil dia. Tapi resepsionis itu tetap datar. Maaf, aturan di sini sangat ketat. Silakan menunggu atau pulang. Mereka terpaksa menunggu di lobi yang dingin. Mereka mencoba menelpon saya, selalu masuk ke kotak suara. Mereka mencoba menelpon Lia. Teleponnya dimatikan. Mereka seperti dua kapal yang terombang-ambing tanpa nahkoda. Lalu Pak Bima menerima panggilan dari tim penyitaan. Baik, laksanakan, katanya singkat. Ia menoleh ke saya. Proses penyitaan ruko sudah selesai. Bu Naila, segel sudah dipasang. Saya menghela napas panjang. Selesai, kata saya. Bangkit dari sofa. Sekarang kita keluar. Saya dan Pak Bima berjalan melintasi lobi. Begitu melihat saya, Edo dan Bu Hani langsung berhamburan mendekat. Naila, sayang, tolong, jangan lakukan ini, kata Edo. Meraih lengan saya menarik tangan saya dengan cepat. Saya tidak lagi menatapnya dengan cinta, hanya dengan pandangan kosong. Sudah selesai, Edo, kata saya. Utangmu sudah jatuh tempo. Saya sudah mencabut jaminan saya. Ruko itu sudah disita. Kalian sudah tidak punya tempat untuk menghasilkan uang. Wajah mereka seketika berubah. Mereka menyadari saya tidak hanya menggertak. Tidak mungkin. Kamu bohong. Kamu tidak sekejam itu, teriak Bu Hani. Saya tidak kejam, Bu Hani, kata saya. Saya hanya melindungi diri dan aset saya dari kerugian yang disebabkan oleh keserakahan anak Anda. Selama ini, Anda dan Edo hanya tahu cara meremehkan saya. Anda pikir saya perempuan bodoh yang bisa kalian injak-injak. Sekarang, kalian tahu siapa saya. Saya penjamin utang anak Anda, dan saya bisa mengambil kembali segalanya saat saya muak. Tapi ruko itu milikku, itu proyekku, Pratap Edo. Pak Bima maju, meletakkan surat penyitaan di depannya. Silakan baca, Bapak Edo, katanya. Aset itu dijaminkan, dan karena Ibu Naila mencabut jaminan likuiditasnya, bank berhak menyita. Semua sesuai hukum. Bu Hani,
Tidak peduli pada orang-orang di lobi yang mulai menonton, berteriak, "Kamu perempuan jahat, kamu iri pada kami. Kamu tidak akan pernah sebaik Anita." Saya tersenyum dingin. "Anita," kata saya, "Anda masih berani menyebut namanya. Perempuan yang Anda puja itu bahkan tidak mau mengangkat telepon anak Anda saat ia memohon bantuan. Anda memuja kekayaan palsu dan menghina penyelamat sejati. Sekarang, nikmati hidup tanpa ilusi kalian." Saya berbalik, berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh, meninggalkan Edo dan Bu Hani yang berteriak histeris di lobi. Di belakang saya, Bu Hani ambruk di lantai, tak percaya bahwa ilusi kekuasaan mereka runtuh dalam waktu kurang dari 48 jam. Tapi cerita ini belum sepenuhnya selesai, karena Bu Hani masih memegang satu ilusi terakhir. Anita didorong oleh keputusasaan dan obsesi yang sudah tidak masuk akal. Bu Hani memaksa Edo melacak keberadaan Anita. Bukan lewat telepon kali ini, tapi langsung. Setelah beberapa jam mencari, Edo mendapatkan alamat yang mengejutkan. Anita kini tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota, jauh dari kawasan elit yang dulu ia tinggali. Apartemen kecil, mungkin itu hanya untuk bersenang-senang, kata Bu Hani. Menolak percaya, mungkin dia sedang menyamar. Ayo, Edo, kita harus membuktikan bahwa Anita masih perempuan yang berkelas. Mereka meluncur menuju alamat itu. Perjalanan membawa mereka dari kemewahan pusat kota menuju area yang lebih padat dan kumuh. Ketika tiba di depan gedung apartemen yang suram, Bu Hani merasakan keraguan besar. Edo mengetuk pintu. Anita yang membuka. Ia terkejut melihat mantan kekasih dan calon mertua lamanya berdiri di sana. Penampilannya jauh dari yang dibayangkan Bu Hani. Ia hanya mengenakan daster rumahan yang kusam, tanpa riasan. Wajahnya lelah dan stres. Edo. Tante Hani, ada apa kalian kemari? Tanya Anita dengan nada tidak ramah. Ia mencoba menutup pintu. Tapi Edo menahannya. Anita, tolong. Kami sangat membutuhkan bantuanmu. Bu Hani yang masih syok. Tiba-tiba mendapatkan kembali sedikit keberaniannya. Anita, kami tahu kamu sedang menyamar, katanya. Kamu pasti sedang berlibur sederhana. Naila, perempuan jahat itu sudah menggugat cerai Edo dan menyita ruko kami. Kamu harus menolong kami. Anita tertawa. Tawa sinis dan pahit. Ia membuka pintu lebar-lebar, memperlihatkan apartemennya yang berantakan, kecil, dan penuh kardus berisi barang-barang yang tidak terpakai. Tante Hani, buka mata Anda, katanya. Ini hidup saya sekarang. Ayah saya bangkrut. Semua aset kami disita bank. Saya bahkan harus menjual mobil kesayangan saya untuk membayar sewa apartemen ini. Kenyataan itu menghantam Bu Hani seperti palu godam. Ia terhuyung mundur. Ilusi yang ia pegang erat selama 5 tahun. Ilusi tentang perempuan sempurna dan kaya raya. Hancur lebur di depan matanya. Tidak. Tidak mungkin. Bisik Bu Hani. Air mata mulai menggenang. Mungkin, Tante, kata Anita tanpa belas kasihan. Kenapa Tante berharap saya datang sebagai Dewi Penyelamat dengan tas berisi uang tunai? Saya bukan malaikat, saya hanya mantan pacar Edo yang sial. Edo yang sudah putus asa, masih mencoba. Ia menunjukkan surat gugatan cerai saya. Anita, aku sudah bebas, katanya. Kita bisa kembali bersama. Tolong, bantu kami melunasi utang itu. Anita menatapnya dengan jijik. Kembali bersamamu, Edo, katanya. Kamu bodoh. Kamu meninggalkan perempuan yang diam-diam menjadi penyelamat keuanganmu. Dan sekarang kamu datang padaku yang sedang miskin. Aku tidak mau menikahi pria yang bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah utangnya sendiri. Naila benar. Dia jauh lebih kaya dan lebih kuat dariku. Seharusnya kamu menjaganya baik-baik. Plak. Bu Hani menampar pipi Edo dengan keras. Dengar itu. Edo, katanya. Dengar apa kata perempuan yang kamu idam-idamkan? Kamu meninggalkan berlian demi batu imitasi. Untuk pertama kalinya, Bu Hani mengakui kenyataan. Naila,
yang ia hina sebagai perempuan rendah dan tidak berkelas adalah perempuan yang sesungguhnya kaya, berkuasa. Dan yang terpenting, tulus mencintai Edo hingga rela menjadi penjamin utangnya. Sementara Anita yang ia agung-agungkan hanyalah sosok palsu yang lari saat kesulitan. Anita menatap mereka untuk terakhir kali. "Aku tidak akan membantu," katanya. "Tapi aku bisa memberi satu saran, jangan pernah membandingkan istrimu dengan orang lain, apalagi denganku." Naila itu sangat berharga. Kalian baru menyadari nilainya setelah dia pergi. Lalu, pintu apartemen itu tertutup. Edo dan Bu Hani meninggalkan tempat itu dengan perasaan yang jauh lebih hancur. Mereka telah kehilangan segalanya, harta, harga diri, dan ilusi terakhir mereka. Sementara itu, saya sedang menikmati makan siang bersama Lia di sebuah restoran tenang. Ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari Pak Bima merangkum pertemuan Bu Hani dan Edo dengan Anita. "Bagaimana?" "Benar," Anita menolak. Tanya Lia sambil tersenyum. "Tentu saja," jawab saya. Anita tidak akan pernah mempertaruhkan kekayaan palsunya untuk Edo. Obsesi Bu Hani pada Anita adalah kelemahan terbesar mereka. Mereka selalu melihat sampulnya, tidak pernah melihat isinya. Dan sekarang, mereka tahu yang sebenarnya, bahwa perempuan yang mereka hina adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka. Saya meletakkan ponsel itu, tetapi ini belum sepenuhnya selesai, kata saya. Ruko sudah disita, tapi mereka masih tinggal di rumah yang sebagian besar dibeli dari uang saya. Saya ingin mereka tahu bahwa kenyamanan itu bisa hilang kapan saja. Lia menatap saya. "Apa rencanamu?" tanyanya. "Saya akan meminta Pak Bima mengirim surat peringatan resmi," kata saya, "tentang hak penuh saya atas rumah itu dalam proses gugatan cerai. Saya tidak akan mengusir mereka hari ini, tapi saya ingin mereka hidup dengan kesadaran bahwa mereka tinggal di rumah yang bukan lagi milik mereka, bahwa setiap kenyamanan yang mereka nikmati adalah pemberian dari perempuan yang mereka hina." Minggu-minggu berikutnya, kehidupan di rumah Bu Hani dan Edo berubah total. Tidak ada lagi pembantu yang datang, karena tidak ada lagi uang untuk menggaji. Bu Hani, yang puluhan tahun tidak pernah menyentuh dapur, kini terpaksa memasak sendiri. Edo menghabiskan harinya merenungi nasib, tanpa pekerjaan, tanpa proyek, tanpa nama baik. Mereka tidak hanya kehilangan uang, mereka kehilangan status, kenyamanan, dan rasa hormat dari lingkungan yang dulu mereka banggakan. Teman-teman arisan Bu Hani perlahan menjauh. Kabar tentang penyitaan ruko menyebar cepat di kalangan sosialita. Bu Hani, yang dulu paling lantang membicarakan orang lain, kini menjadi bahan pembicaraan. Setiap dering telepon membuat mereka panik. Setiap ketukan pintu membuat mereka melompat. Mereka tahu, saya mengawasi. Dan mereka tahu kenyamanan terakhir yang mereka miliki hanya bertahan selama saya mengizinkannya. Proses perceraian saya berjalan lancar. Pak Bima memastikan bahwa Bu Hani tidak bisa ikut campur dalam urusan hukum, karena ia bukan pihak dalam pernikahan itu. Ia hanya bisa menyaksikan kehancuran putranya dari pinggir. Edo, yang selama 5 tahun merasa berkuasa atas saya, kini tidak punya apa-apa untuk dipertahankan. Pada hari sidang terakhir, saya melihat Edo untuk yang terakhir kalinya. Ia duduk di kursinya, kurus, dengan mata yang cekung. Sisa-sisa kesombongan di wajahnya sudah hilang. Ketika hakim mengetuk palu dan menyatakan perceraian kami sah, ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk di luar gedung pengadilan. Bu Hani menghampiri saya untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi kemarahan di wajahnya, hanya kelelahan dan penyesalan. "Naila," katanya pelan, "saya minta maaf. Saya salah selama ini." Saya menatapnya. Anehnya, saya tidak lagi merasakan amarah, hanya ketenangan. "Bu Hani," kata saya, "selama 5 tahun, Anda mencari perempuan sempurna di tempat yang salah. Anda mencarinya pada Anita, sebuah ilusi. Padahal, perempuan yang Anda butuhkan ada tepat di depan mata Anda, mengabdi dalam diam. Anda baru menyadarinya setelah semuanya terlambat." Saya berbalik dan melangkah pergi. Kali ini, langkah saya
tidak lagi terburu-buru. Tidak ada lagi yang mengejar saya. Tidak ada lagi yang harus saya buktikan. Beberapa bulan kemudian, saya kembali ke kehidupan yang sesungguhnya. Perusahaan konstruksi saya berkembang lebih pesat dari sebelumnya. Tidak ada lagi beban yang harus saya sembunyikan. Tidak ada lagi penghinaan yang harus saya telan. Saya bisa menjadi diri saya sendiri sepenuhnya. Suatu sore, saya duduk di teras rumah baru saya. Rumah yang saya beli sepenuhnya dengan hasil kerja keras saya sendiri. Lia datang membawa 2 piring ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Makanan sederhana, jauh dari kemewahan rendang yang dulu dipakai untuk membandingkan saya. Tapi makanan itu terasa lebih nikmat dari semua hidangan mahal yang pernah saya makan di rumah Bu Hani. Kamu tahu, Nih, kata Lia, aku selalu kagum padamu. Bertahun-tahun kamu menahan semuanya. Saya tersenyum. Bukan karena aku lemah, Lia, jawab saya. Tapi karena aku sedang menunggu waktu yang tepat. Kemarahan yang ditahan dengan sabar jauh lebih kuat daripada kemarahan yang diledakkan tanpa rencana. Lia tertawa. Kami menikmati makan sore itu dalam ketenangan yang sudah lama tidak saya rasakan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa benar-benar bebas. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya, dan jangan pernah, sekalipun, merendahkan orang yang dengan tulus mencintai dan menolong kita. Karena harga diri seseorang tidak terletak pada gaun yang ia pakai atau butik yang ia kunjungi, melainkan pada hati dan kekuatan yang ia simpan dalam diam. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, menelan penghinaan setiap hari demi mempertahankan rumah tangga yang sudah lama retak, yang dibandingkan dengan masa lalu suaminya, hingga lupa betapa berharganya diri mereka sendiri. Untuk kalian, ketahuilah, kesabaran bukan berarti kelemahan. Tapi jangan pula menyiksa diri demi orang yang tidak pernah menghargai kalian. Ada juga banyak suami seperti Edo di luar sana. Lelaki yang terlalu sibuk mengejar bayangan masa lalu, sampai tidak melihat permata yang ada di sisinya. Mereka baru menyadari nilai seseorang setelah orang itu pergi. Dan saat itu, semuanya sudah terlambat. Ada pula para ibu mertua yang seperti Bu Hani, membangun ilusi tentang kesempurnaan dan menjadikan ilusi itu senjata untuk melukai menantunya. Mereka memuja sampul dan membuang isi, sampai akhirnya ilusi itu sendiri yang menghancurkan mereka. Edo kini hidup tanpa nama baik, tanpa harta, dan tanpa perempuan di sisinya. Bu Hani menghabiskan hari tuanya dengan penyesalan di rumah yang bukan lagi miliknya. Sementara Anita, ilusi yang mereka kejar, hilang ditelan kenyataan pahitnya sendiri. Dan saya akhirnya bangkit, lebih kuat, lebih bebas, dan lebih utuh dari sebelumnya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk tetap diam dalam penderitaan, atau pilihan untuk berdiri dan mengambil kembali harga diri kita. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana menurut kalian tentang keputusan Naila? Apakah ia terlalu kejam, atau memang sudah sepantasnya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Dasar perempuan tak tahu diri. Hidupmu cuma menumpang di rumah ini. Suami saya membentak begitu di depan seluruh keluarga saat makan malam. Lalu ibu mertua saya berdiri. Ia mengangkat mangkuk sup yang masih mengepul panas, dan ia menyiramkannya tepat ke wajah saya. Ruang makan itu seketika senyap. Saya tidak menjerit. Saya menyeka wajah saya pelan-pelan. Lalu saya bangkit dan membanting piring kotor di hadapan mereka. Mulai detik ini, kata saya, tenang, kalian sudah kehilangan segalanya. Dalam waktu 1 jam, seluruh kerajaan bisnis yang menghidupi keluarga ini runtuh sampai ke akar. Dan mereka bahkan belum tahu siapa sebenarnya perempuan yang baru saja mereka hina. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar kalian menyimak dari kota mana. Jangan lupa like
dan subscribe supaya channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang lebih menarik untuk kalian. Nama saya Sandra Mahardika, 40 tahun. Saya pendiri sekaligus direktur utama Mahardika Group, sebuah perusahaan investasi dan properti di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Sudah 12 tahun saya membangun semuanya dari nol. Tidak ada warisan, tidak ada kerabat kaya, hanya kerja keras dan sedikit nyali untuk tidak pernah menyerah. Banyak orang mengenal nama perusahaan saya, tapi hampir tidak ada yang tahu wajah pemiliknya. Itu memang saya rancang sejak awal. Saya selalu memakai nama gadis di balik perusahaan dan menempatkan direksi profesional sebagai wajah publik. Saya muncul di rapat besar hanya lewat panggilan video dengan layar yang sengaja saya redupkan. Saya ingin menjalani hidup pribadi yang tenang, tanpa kamera, tanpa sorotan. 3 tahun lalu, saya menikah dengan Vano Pratama. Saat itu, ia hanya seorang manajer biasa di sebuah perusahaan menengah. Gajinya tidak besar, tapi ia tampak hangat, sederhana, dan penuh perhatian. Saya jatuh cinta justru karena ia tidak tahu siapa saya. Saya sengaja tidak memberitahunya. Saya ingin dicintai sebagai Sandra, perempuan biasa, bukan sebagai pemilik perusahaan triliunan. Maka saya memilih hidup sederhana bersamanya. Saya tinggal di rumah keluarganya. Saya memasak. Saya melayani. Saya menjadi menantu yang berbakti. Saya menyimpan rapat-rapat dunia bisnis saya di balik pintu kamar kerja yang selalu terkunci. Bahkan ketika perusahaan suami saya hampir bangkrut 2 tahun lalu, sayalah yang diam-diam menyelamatkannya. Lewat tangan ketiga, saya menyuntikkan dana lewat jaminan korporat dari grup saya. Vano mengira ada investor misterius yang percaya padanya. Padahal investor itu adalah istrinya sendiri. Saya tidak pernah meminta pujian. Saya hanya ingin keluarga ini utuh. Hidup saya saat itu seperti memiliki 2 wajah. Di pagi hari, saya adalah menantu yang mengenakan daster sederhana, menyapu halaman, dan menawar harga sayur di pasar agar tidak dianggap boros oleh ibu mertua. Lalu, di siang hari, saat semua orang mengira saya pergi ke kantor kecil, tempat saya berpura-pura bekerja, saya sebenarnya masuk ke ruang rapat tertutup, memimpin negosiasi bernilai ratusan miliar lewat layar yang sengaja saya redupkan. Tidak ada yang tahu. Bahkan sopir pribadi saya pun dilatih untuk menjemput saya di tempat yang jauh dari rumah, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Saya menikmati permainan itu. Bagi saya, melepas semua kemewahan dan menjadi perempuan biasa adalah kemewahan tersendiri. Sebuah ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi rupanya, kebaikan yang disembunyikan terlalu lama hanya akan dianggap kelemahan. Malam itu udara terasa sangat dingin, namun suasana di ruang makan keluarga Pratama justru memanas. Saya baru saja menata seluruh hidangan di meja makan panjang. Opor, sayur, ikan goreng kesukaan ibu mertua. Selama 3 tahun pernikahan, saya selalu berusaha menjadi istri dan menantu yang baik. Saya membetulkan hijab saya, memastikan semua makanan masih hangat untuk suami dan ibu mertua saya. Terdengar suara pintu utama terbuka. Vano melangkah masuk. Namun, ia tidak pulang sendirian. Ada seorang perempuan muda di sampingnya. Perempuan itu cantik, berpakaian mahal, dengan senyum yang terlalu percaya diri. Vano memperkenalkannya sebagai Kanza, rekan kerja yang katanya sedang butuh tempat menginap beberapa hari. Saya menyambutnya dengan sopan. Saya tambahkan 1 piring di meja. Saya tidak banyak bertanya, tapi saya melihat cara Kanza menatap suami saya, dan saya melihat cara Vano menghindari mata saya. Sebenarnya, hati saya sudah tahu sejak detik itu. Hanya saja, saya memilih diam. Saya ingin melihat sampai sejauh mana semua ini akan berjalan. Sejak Kanza datang, rumah itu berubah. Ibu mertua saya, Bu Maria, memperlakukannya seperti tamu kehormatan. Sementara saya, menantu yang sudah 3 tahun melayani keluarga ini, mendadak diperlakukan seperti pembantu di rumah sendiri. Sandra, tolong ambilkan teh untuk Kanza. Sandra, kamarmu pindah ke belakang saja. Kanza butuh kamar yang lebih nyaman. Saya menuruti semuanya tanpa membantah. Bukan karena saya takut, tapi karena saya sedang menahan diri. Vano pun berubah. Ia mulai pulang larut.
sering tertawa di telepon dengan suara pelan, lalu buru-buru menutupnya saat saya lewat. Ia tidak lagi menatap saya seperti dulu. Padahal, seluruh gaya hidup keluarga ini ditopang oleh sesuatu yang tak mereka sadari. Mobil mewah Vano, kartu kredit ibu mertua, perusahaan yang katanya milik suami saya. Semuanya berdiri di atas jaminan diam-diam dari grup saya. Mereka menikmati uang itu, tapi mereka sama sekali tidak tahu dari mana asalnya. Suatu sore, saya tidak sengaja mendengar percakapan di dapur. Bu Maria berbisik kepada Kanza, "Sabar, Nak. Sebentar lagi perempuan tak berguna itu akan kami singkirkan. Vano sudah setuju. Kamulah yang pantas jadi nyonya di rumah ini." Saya berdiri diam di balik dinding. Saya tidak marah. Anehnya, saya justru merasa tenang. Sebab, di saat itu, keputusan saya sudah bulat. Sebenarnya, hinaan malam itu bukanlah yang pertama. Selama 3 tahun, saya menyimpan banyak luka yang tidak pernah saya ceritakan pada siapapun. Di tahun pertama pernikahan, Bu Maria sudah menunjukkan sikapnya. Ia tidak pernah menerima saya sepenuhnya. Ia menganggap saya perempuan kampung yang beruntung bisa menikahi anaknya. Setiap pagi, ia akan memeriksa hasil masakan saya. Jika rasanya kurang pas menurutnya, ia akan membuang seluruh panci ke tempat sampah di depan saya. "Begini saja tidak becus. Untung Vano mau menerimamu," katanya. Saya tidak pernah membantah. Saya hanya memasak ulang dari awal dengan senyum yang saya paksakan. Pernah suatu kali, saat keluarga besar berkumpul, Bu Maria sengaja menumpahkan teh ke pakaian saya, lalu menyalahkan saya karena dianggap ceroboh. Semua kerabat menertawakan saya. Vano hanya diam. Tidak sekalipun membela istrinya. Malam itu, di kamar, saya bertanya pelan kepadanya, "Mas, kenapa kamu tidak pernah membela saya?" Vano menjawab dingin, "Itu ibuku. Kamu yang harus belajar mengalah, jangan buat masalah." Saya terdiam. Saya menelan rasa sakit itu dan menyimpannya dalam-dalam. Di tahun kedua, perusahaan Vano hampir bangkrut. Ia pulang dengan wajah pucat, mengurung diri berhari-hari. Ia bahkan sempat berpikir untuk menjual rumah keluarga. Saat itulah saya bergerak diam-diam. Saya tahu, jika perusahaannya runtuh, harga dirinya akan hancur, dan rumah tangga kami akan ikut hancur. Maka saya menggerakkan tim saya dan menyuntikkan dana melalui jalur yang tidak pernah ia ketahui. Beberapa minggu kemudian, Vano pulang dengan wajah berseri. "Ada investor besar yang percaya padaku," katanya bangga. "Perusahaan kita selamat." Sandra, saya tersenyum dan ikut bahagia. Saya membiarkan ia merasa bahwa itu adalah keberhasilannya sendiri. Saya tidak pernah meminta pengakuan, padahal investor yang ia banggakan itu adalah saya. Istri yang ia anggap hanya bisa menumpang di rumahnya. Sejak perusahaannya pulih, sikap Vano justru berubah. Ia mulai sombong. Ia membeli mobil mewah, jam tangan mahal, dan mulai sering keluar malam. Ia merasa dirinya sudah menjadi pengusaha sukses. Ia lupa semua kemewahan itu berdiri di atas tangan yang ia remehkan. Di tahun ketiga, Kansa datang. Mulanya hanya sesekali ia mampir ke rumah dengan alasan urusan pekerjaan. Lalu kunjungannya semakin sering. Bu Maria menyambutnya dengan hangat, jauh lebih hangat daripada ia memperlakukan saya. "Lihat Kanza," kata Bu Maria suatu hari, sengaja di depan saya. "Cantik, pintar, dari keluarga baik-baik. Andai saja Vano dulu menikah dengan perempuan seperti dia." Saya hanya diam. Tapi saya mulai memperhatikan segalanya dengan lebih cermat. Saya melihat bagaimana Kanza diam-diam menyentuh tangan suami saya saat mengira tidak ada yang melihat. Saya melihat pesan-pesan di ponsel Vano yang ia sembunyikan. Saya melihat semuanya, dan saya menyimpannya. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya ingin tahu seberapa jauh mereka akan melangkah sebelum saya memutuskan untuk bertindak. Suatu hari, Bu Maria memanggil saya ke ruang tamu. Ia duduk dengan angkuh, ditemani Kanza di sampingnya. "Sandra," katanya, "sudah 3 tahun kamu menikah dengan Vano, tapi belum juga memberi keturunan. Mungkin sudah saatnya kamu sadar diri. Mundurlah dengan terhormat dan biarkan Vano
bahagia dengan perempuan yang lebih pantas. Kanza tersenyum penuh kemenangan di sampingnya. Saya menatap mereka berdua. Apakah ini juga keinginan Vano? Tanya saya tenang. Bu Maria mengangkat dagunya. Tentu saja, anakku sudah setuju. Kami hanya menunggu kamu tahu diri. Saya mengangguk pelan. Saya tidak menangis. Saya tidak memohon. Saya hanya berkata, saya mengerti. Lalu, saya berdiri dan kembali ke kamar saya. Di balik pintu yang tertutup, saya menyalakan laptop saya dan mulai memeriksa seluruh struktur keuangan yang menopang keluarga ini. Saya ingin memastikan satu hal, bahwa ketika saatnya tiba, saya bisa mengambil kembali semua yang pernah saya berikan dalam satu malam. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin menjadi. Bu Maria mulai terang-terangan menyuruh saya melayani Kanza. Saya diminta mencuci pakaian Kanza, menyiapkan makanannya. Bahkan membersihkan kamar yang dulu kamar saya sendiri, yang kini ditempati perempuan itu. Para pembantu di rumah mulai bingung. Salah satu dari mereka, Mbak Asih, yang sudah lama bekerja di keluarga itu, diam-diam mendekati saya suatu malam. Bu Sandra, bisiknya. Saya tidak tahan melihat ibu diperlakukan begini. Ibu terlalu baik untuk keluarga ini. Saya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Mbak Asih. Sebentar lagi, semuanya akan selesai. Mbak Asih tidak mengerti maksud saya saat itu. Tapi malam itu, ia tak tahu apa yang sudah saya siapkan diam-diam di balik kesabaran saya. Saya menghubungi Pak Reza dan meminta seluruh dokumen jaminan korporat disiapkan. Saya meminta tim audit bersiaga. Saya tidak akan bertindak gegabah. Saya hanya menunggu satu momen, satu pemicu, yang akan membuat semua tindakan saya menjadi sepenuhnya beralasan. Dan momen itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Pada malam makan malam keluarga itulah semuanya meledak. Malam itu, semuanya mencapai puncak. Vano mengundang beberapa kerabat untuk makan malam. Katanya, ada hal penting yang ingin ia umumkan. Saya menyiapkan meja seperti biasa, dengan tangan saya sendiri. Saat semua sudah duduk, Vano berdiri sambil menggandeng tangan Kanza. Aku ingin jujur pada kalian semua, katanya. Aku dan Sandra sudah tidak cocok. Kanza lah perempuan yang benar-benar memahami aku. Ruangan riuh, ada yang terkejut, ada yang justru tersenyum sinis ke arah saya. Bu Maria menatap saya dengan penuh kemenangan. Saya meletakkan sendok saya pelan. Vano, kata saya tenang. Kamu yakin dengan keputusan ini? Pertanyaan itu rupanya menyinggung harga dirinya di depan banyak orang. Dasar perempuan tak tahu diri, ia membentak. Hidupmu cuma menumpang di rumah ini, tanpa keluargaku. Kamu bukan siapa-siapa. Lalu ibu mertua saya bangkit. Ia mengangkat mangkuk sup panas yang masih mengepul, dan ia menyiramkannya ke wajah saya. Panasnya menusuk kulit. Beberapa tamu menjerit kaget. Tapi saya tidak bergeming. Saya menyeka wajah saya perlahan dengan serbet. Lalu saya berdiri dan membanting piring kotor ke lantai. Suara pecahannya membuat seisi ruangan terdiam. Mulai detik ini, kata saya, kalian sudah kehilangan segalanya. Saya berbalik, mengambil tas saya, dan berjalan keluar dari rumah itu tanpa menoleh sedikit pun. Di belakang saya terdengar tawa. Kanza tertawa. Vano tertawa. Bu Maria mengomel, menyebut saya menantu durhaka yang hanya bisa membuat drama murahan. Mereka mengira saya hanya perempuan miskin yang sedang mengamuk tanpa arah. Mereka tidak tahu. Malam itu mereka baru saja menandatangani akhir dari segalanya. Saya masuk ke dalam taksi. Saya menatap layar ponsel saya sejenak. Lalu, saya mengetik satu pesan singkat kepada Pak Reza, pengacara pribadi sekaligus tangan kanan saya selama 12 tahun. Pak Reza, cabut semua jaminan korporat untuk PT milik Vano, efektif tengah malam ini. Dan siapkan tim audit. Saya ingin semuanya bersih sebelum subuh. Balasan datang dalam hitungan detik. Siap. Bu Sandra, akan saya jalankan sekarang juga. Saya menyandarkan kepala saya ke jendela. Istri penurut yang selama 3 tahun selalu mengalah itu, malam ini sudah tidak ada lagi. Yang duduk di kursi belakang taksi ini adalah Sandra Mahardika, pemilik tunggal Mahardika Group. Perusahaan yang selama ini diam-diam menjadi urat nadi keuangan keluarga
yang baru saja mencampakkannya. 15 menit setelah saya pergi, suasana di ruang makan kembali riuh. Vano dan Kansa masih tertawa meremehkan. Mereka menganggap saya hanya seorang perempuan yang kalah dan tidak punya apa-apa. Bu Maria menyuruh pembantu membersihkan pecahan piring sambil terus mengomel tentang betapa memalukannya bekas menantunya itu. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa pada saat itu juga, di sebuah ruang kerja yang terang benderang, sekelompok orang sedang bekerja cepat membongkar fondasi yang menopang hidup mewah mereka. Pagi harinya, segalanya mulai runtuh. Perusahaan Vano, yang selama ini ia banggakan sebagai miliknya sendiri, mendadak menerima surat pemberitahuan dari bank. Seluruh fasilitas kredit ditarik. Jaminan korporat yang menopang pinjaman mereka dicabut tanpa peringatan. Vano panik. Ia menelepon ke sana kemari, tapi semua pintu tertutup. Ia tidak tahu jaminan yang selama ini menyelamatkan perusahaannya berasal dari satu sumber yang semalam ia usir dari rumahnya sendiri. Tagihan jatuh tempo yang selama ini bisa ditunda, kini menumpuk seketika. Nilainya mencapai puluhan miliar. Vano tidak punya cara untuk membayarnya dalam hitungan hari. Perusahaannya dinyatakan gagal bayar. Belum reda guncangan itu, datang pukulan berikutnya. Rumah megah keluarga Pratama di kawasan elit itu ternyata bukan sepenuhnya milik mereka. Rumah itu dibeli dengan dana talangan yang juga dijamin oleh grup saya lewat skema yang tidak pernah mereka pahami. Suatu pagi, sekelompok petugas pengadilan datang. Mereka membawa surat penyitaan resmi. Bu Maria turun dari tangga dengan wajah penuh amarah. Tidurnya terganggu dan ia merasa tersinggung melihat banyak orang asing di dalam rumahnya. Ia masih merasa dirinya nyonya besar yang berkuasa penuh. "Berani sekali kalian masuk ke rumah saya," bentaknya sambil berkacak pinggang. Petugas itu menjawab tenang, "Mohon maaf, Bu, rumah ini sudah berpindah status kepemilikan. Bapak dan Ibu diberi waktu 1 jam untuk membawa barang pribadi seadanya." Wajah Bu Maria memucat. Ia baru mulai memahami bahwa bencana yang menimpa mereka jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Vano berlari turun, mencoba menahan petugas. Tapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Semua dokumen lengkap. Semua sah secara hukum. Dalam 1 jam, keluarga yang semalam menertawakan saya kini berdiri di halaman rumah mereka sendiri dengan beberapa helai pakaian di tangan dan tidak ada tempat untuk pulang sebelum kabur sepenuhnya. Kansa ternyata sempat melakukan satu hal terakhir. Saat Vano masih sibuk menghadapi penyitaan, Kansa diam-diam membujuknya untuk menyerahkan sisa tabungan pribadinya. Ia berdalih ingin menyimpannya di tempat yang aman agar tidak ikut disita. Vano, yang sedang panik dan tidak berpikir jernih, mempercayainya. Ia menyerahkan seluruh uang yang tersisa, sekitar 300 juta rupiah, ke tangan perempuan itu. Keesokan paginya, Kansa menghilang bersama uang itu, tanpa pesan, tanpa jejak. Vano baru menyadari semuanya saat ia mencoba menghubunginya. Nomor ponsel Kansa sudah tidak aktif. Catatan yang pernah ia berikan ternyata palsu. Bahkan rekan kerja yang dulu mengenalkan mereka mengaku tidak tahu apa-apa. Saat itulah Vano benar-benar runtuh. Ia tidak hanya kehilangan harta dan istri yang tulus. Ia juga ditipu oleh perempuan yang ia pilih untuk menggantikan istrinya. Ia duduk di lantai kontrakan sempit itu, menatap kosong ke arah dinding. Untuk pertama kalinya, ia menertawakan dirinya sendiri. Tawa getir seorang lelaki yang baru menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Sementara itu, kesulitan keluarga Pratama semakin bertumpuk. Para pemberi pinjaman yang dulu memberi mereka kredit datang menagih. Mereka tidak peduli dengan kondisi Vano. Mereka hanya ingin uang mereka kembali. Suatu siang, beberapa penagih utang datang ke kontrakan. Mereka berteriak-teriak di depan pintu, membuat seluruh tetangga keluar dan menonton. Bu Maria yang dulu terbiasa dihormati, kini harus menundukkan kepala dan memohon penangguhan di depan banyak orang. "Tolong beri kami waktu," pintanya dengan suara bergetar. "Anak saya sedang berusaha mencari uang." Para penagih hanya tertawa sinis. Dulu waktu masih kaya, gaya hidup mewah. Sekarang sudah jatuh, baru bisa memohon-mohon. Kata-kata itu menusuk harga diri Bu Maria yang dulu begitu tinggi. Tapi
ia tidak bisa berbuat apa-apa. Di antara kerumunan tetangga, ada beberapa orang yang dulu mengenal keluarga Pratama saat mereka masih jaya. Mereka berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk, membicarakan kejatuhan keluarga yang dulu sombong itu. Salah satu dari mereka adalah seorang perempuan yang dulu pernah dihina Bu Maria di sebuah acara keluarga. Kini, perempuan itu hanya tersenyum tipis, menyaksikan keangkuhan yang dulu merendahkannya. Kini berlutut di tengah jalan. Bu Maria merasakan rasa malu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Rasa malu yang sama, yang dulu ia timpakan kepada menantunya tanpa pernah merasa bersalah. Malam itu, di dalam kontrakan, Bu Maria menangis diam-diam, bukan karena menyesali perbuatannya, tapi karena tidak terima dengan nasibnya. Ia masih belum bisa menerima bahwa semua ini adalah buah dari benih yang ia tanam sendiri. Vano memandangi ibunya, lalu menghela napas panjang. Ia teringat semua kebaikan yang dulu saya berikan. Bagaimana saya selalu menyiapkan makanan hangat. Bagaimana saya selalu mengalah demi menjaga perasaan ibunya. Bagaimana saya menyelamatkan perusahaannya tanpa pernah meminta balasan. Dan ia membuang semua itu demi ego. Demi seorang perempuan yang ternyata hanya mengincar hartanya. Andai aku tidak sebodoh itu, gumamnya pelan. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Dan kali ini tidak ada lagi jalan untuk kembali. Saya mendengar tentang semua itu dari laporan Pak Reza. Saya hanya mendengarkan dengan tenang, tanpa banyak komentar. Saya tidak merasa puas, tapi saya juga tidak merasa bersalah. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Dan saya hanya berhenti menjadi tempat mereka berpijak. Hidup memang seperti itu. Setiap perbuatan, cepat atau lambat, akan kembali kepada pelakunya sendiri. Setelah rumah disita, kehidupan keluarga Pratama benar-benar berubah. Vano berusaha bangkit. Ia mendatangi teman-teman lamanya, para rekan bisnis yang dulu menjilatnya saat ia masih kaya. Ia meminjam uang, mencari pinjaman, menawarkan kerjasama. Tapi satu persatu, pintu tertutup di depan wajahnya. Kabar tentang kebangkrutannya sudah menyebar di kalangan bisnis. Tidak ada yang mau berurusan dengan seseorang yang gagal bayar triliunan rupiah. Maaf, Vano, kondisiku juga sedang sulit, kata seorang temannya. Sambil buru-buru menutup telepon, Vano mulai mengerti rasanya direndahkan. Rasa yang selama 3 tahun ia berikan kepada istrinya sendiri. Ia mencoba menjual sisa barang berharga yang berhasil ia selamatkan. Jam tangan mewah, beberapa perhiasan ibunya. Tapi nilainya jauh lebih kecil dari yang ia kira. Uang itu hanya cukup untuk bertahan beberapa minggu. Bu Maria semakin sering jatuh sakit. Tubuh tuanya tidak terbiasa dengan kondisi sesulit itu. Tidak ada lagi dokter pribadi. Tidak ada lagi obat mahal. Vano harus mengantre berjam-jam di rumah sakit umum. Sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan. Di tengah keterpurukan itu, Anthony muncul kembali. Bukan untuk membantu, tapi untuk memanfaatkan. Ia membujuk Vano untuk melawan saya secara terbuka, lewat media. Kita putar balik ceritanya, kata Anthony. Kita buat publik membenci Sandra. Begitu namanya jatuh. Perusahaannya goyah, dan kita bisa menuntut ganti rugi. Vano, yang sudah putus asa, menuruti rencana itu. Ia tidak sadar bahwa ia sedang menggali lubang yang lebih dalam untuk dirinya sendiri. Sementara itu, di kantor saya, tim audit bekerja tanpa henti. Pak Reza datang ke ruangan saya dengan setumpuk berkas. Wajahnya serius. Bu Sandra, katanya, kami menemukan sesuatu. Selama 2 tahun terakhir, ada aliran dana yang mencurigakan dari perusahaan yang dulu kita selamatkan. Vano memasukkan kontrak proyek, menggelembungkan biaya, lalu mengalirkan selisihnya ke rekening pribadi. Saya menerima berkas itu dan membacanya satu persatu. Setiap halaman adalah bukti. Setiap angka adalah jejak. Berapa totalnya? Tanya saya. Hampir 100 miliar. Bu, dan sebagian mengalir ke rekening atas nama Anthony. Saya terdiam sejenak. Saya tidak terkejut. Tapi saya merasa lelah. Selama ini saya menyelamatkan perusahaan itu dengan tangan saya sendiri. Dan ternyata
mereka mencuri dari dalam. Kumpulkan semuanya, kata saya akhirnya. Saya ingin setiap dokumen lengkap, setiap tanda tangan, setiap transaksi. Hitam di atas putih, jangan ada satu celah pun. Pak Reza mengangguk. Sudah saya duga ibu akan berkata begitu. Tim sudah menyiapkan semuanya. Saya menyandarkan punggung saya ke kursi. Di luar jendela, kota Jakarta berkilau dengan jutaan cahaya. Saya teringat malam-malam saat saya membangun semua ini dari nol. Tidak ada yang membantu saya. Tidak ada yang percaya pada saya. Dan kini, orang-orang yang menikmati hasil kerja keras saya justru berusaha menghancurkan saya. Tapi saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Beberapa hari kemudian, acara televisi yang menyudutkan saya itu tayang. Dan seperti yang sudah saya perkirakan, publik mulai termakan cerita palsu mereka. Tapi saya tidak panik. Karena saya tahu, kebenaran selalu punya cara untuk berbicara lebih keras dari kebohongan. Saya hanya perlu memilih waktu yang tepat untuk membukanya. Dan malam itu, di studio yang sama, di depan kamera yang sama, saya membuka semuanya. Mereka pindah ke sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Tidak ada lagi ranjang empuk. Vano dan Bu Maria terpaksa tidur di atas tikar tipis beralas lantai ubin yang keras. Suara bising kendaraan dan teriakan tetangga menembus dinding tipis, membuat siapapun di dalamnya kehilangan ketenangan. Bu Maria duduk di sudut ruangan sambil memijat pelipisnya. Wajah tuanya terlihat sangat lelah. Sejak tiba di tempat itu, ia tidak berhenti mengeluh tentang udara yang panas, tentang makanan yang seadanya, tentang nasib yang menurutnya tidak adil. Tapi tak satu pun dari mereka mau mengakui bahwa semua ini berawal dari mulut mereka sendiri. Kanza tidak bertahan lama. Begitu tahu Vano sudah jatuh miskin, perempuan itu mengemasi barangnya dan pergi tanpa sepatah kata pun. Cinta yang ia ucapkan ternyata hanya bertahan selama ada uang. Vano mencoba menghubunginya berkali-kali, tapi nomornya sudah tidak aktif. Baru saat itu ia sadar. Ia telah membuang seorang istri yang tulus demi seorang perempuan yang hanya mencintai hartanya. Vano tidak menyerah begitu saja. Suatu hari, ia berhasil mencari tahu lokasi kantor pusat grup yang menjadi penyebab kejatuhannya. Ia datang ke gedung pencakar langit di pusat kota itu dan memaksa masuk. "Minggir kalian semua! Aku ini suami dari pemilik. Aku punya hak menemui istriku," teriaknya. Membuat para karyawan dan tamu menoleh keheranan. Petugas keamanan mencengkeram lengannya, bersiap menyeretnya keluar. Vano terus meronta, memanggil-manggil nama saya. Tepat saat itu, meja resepsionis menerima sebuah panggilan internal. Petugas mendengarkan, mengangguk beberapa kali, lalu memberi isyarat kepada rekan-rekannya. "Tahan dulu, beliau ingin menemuinya." Vano diantar masuk ke sebuah lift khusus, naik ke lantai paling atas. Pintu lift terbuka ke sebuah ruangan luas dengan dinding kaca yang menghadap seluruh kota. Dan di sana, di balik meja besar itu, duduk seorang perempuan yang sangat ia kenal. Saya, Vano terpaku, mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Butuh waktu lama baginya untuk mencerna kenyataan bahwa istri yang ia hina sebagai perempuan menumpang ternyata adalah orang yang mengendalikan semuanya. "Sandra, jadi selama ini, kamu..." Ia tergagap. Saya menatapnya tenang. "Sekarang kamu baru ingin tahu siapa saya," kata saya. "Sayang sekali, Vano. Kamu sudah memilih untuk menghancurkan satu-satunya orang yang benar-benar menyelamatkanmu." Ia berlutut. Ia memohon. Ia berkata bahwa ia hilaf, bahwa ibunya yang menghasut, bahwa ia masih mencintai saya. Saya hanya menggeleng pelan. 3 tahun saya menahan diri demi rumah tangga ini. Tapi kalian memilih untuk menyiram saya dengan sup panas di depan banyak orang. Saya tidak menutup pintu karena benci. Saya menutupnya karena harga diri. Saya menekan tombol di meja. Petugas datang dan mengantar Vano keluar dengan hormat tapi tegas. Itulah terakhir kali saya berbicara dengannya sebagai seorang istri. Tapi keluarga itu belum berhenti. Vano punya seorang paman bernama Anthony, seorang pria licik yang pandai memutarbalikkan keadaan. Anthony menyusun sebuah rencana untuk merebut kembali simpati publik, sekaligus menjatuhkan nama saya. Mereka mendatangi sebuah acara bincang-bincang malam di televisi.
acara yang terkenal dramatis dan sering memihak tamunya demi rating. Vano dan Anthony berlatih berjam-jam. Mereka memastikan air mata dan ekspresi kesedihan terlihat meyakinkan. Anthony bahkan menyuap pembawa acara agar pertanyaan-pertanyaannya menyudutkan saya tanpa meminta bukti apapun. Di siaran langsung itu, Vano berperan sebagai suami malang yang dibuang oleh istri kaya yang kejam. Anthony berperan sebagai paman yang membela keponakannya dari ketidakadilan. Sungguh mengejutkan, kata sang pembawa acara dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Jadi Anda mengatakan mantan istri Anda, Nyonya Sandra Mahardika, sengaja menghancurkan hidup keluarga Anda hanya karena harga diri. Benar, jawab Vano sambil pura-pura menahan tangis. Ia perempuan dingin yang tidak punya hati. Ia tega membuang saya dan ibu saya ke jalanan. Jutaan penonton menyaksikan. Sebagian mulai percaya. Komentar-komentar kejam tentang saya membanjiri layar. Mereka mengira saya akan diam, tapi malam itu saya menelpon stasiun televisi tersebut dan meminta hak untuk menjawab secara langsung. Di depan kamera yang sama, saya datang ke studio dengan satu map tipis di tangan. Tidak ada pengacara mahal yang berbaris di belakang saya. Tidak ada pengawal, hanya saya dengan hijab rapi dan langkah yang tenang. Pembawa acara yang tadinya percaya diri mulai gugup saat melihat saya masuk. Vano dan Anthony menegang di kursi mereka. Saya duduk. Saya menatap kamera. Lalu saya mulai bicara. Selama 3 tahun. Saya menjadi menantu di rumah keluarga Pratama. Saya memasak, saya melayani. Saya menahan setiap hinaan demi menjaga keutuhan keluarga itu. Tidak satu pun dari mereka tahu siapa saya sebenarnya, karena saya memang sengaja menyembunyikannya. Saya membuka map di tangan saya. Di sini ada bukti. Rekening koran yang menunjukkan dana talangan yang saya suntikan diam-diam ke perusahaan Vano 2 tahun lalu. Saat ia hampir bangkrut. Jumlahnya 80 miliar rupiah. Lewat tangan ketiga. Agar ia tidak pernah tahu. Studio senyap. Pembawa acara tidak berani memotong. Di sini juga ada surat jaminan korporat atas rumah keluarga mereka, atas mobil mereka, atas kartu kredit yang ibu mertua saya pakai setiap hari. Semuanya ditopang oleh perusahaan saya. Selama ini, mereka hidup mewah dengan uang dari perempuan yang mereka sebut tak berguna. Saya meletakkan satu lembar foto di atas meja. Foto wajah saya yang merah terbakar. Diambil malam itu di klinik. Dan ini adalah hasil dari sup panas yang disiramkan ibu mertua saya ke wajah saya. Di depan banyak saksi. Saya tidak menuntut mereka untuk itu. Saya hanya berhenti menanggung mereka. Kamera menyorot wajah Vano yang memucat. Anthony menunduk. Tak berani bicara. Pembawa acara yang tadi menyudutkan saya, kini hanya bisa diam. Dalam semalam, opini publik berbalik total. Orang-orang yang tadinya menghujat saya, kini menghapus komentar mereka. Nama Vano dan keluarganya menjadi bahan cibiran di mana-mana. Tapi itu belum yang terberat. Tim audit saya, yang sejak malam pertama saya perintahkan bekerja, menemukan sesuatu yang jauh lebih besar selama bertahun-tahun. Vano ternyata diam-diam menggelapkan dana dari perusahaan yang saya selamatkan. Ia memasukkan dokumen kerjasama, menggelembungkan biaya proyek, dan mengalirkan uang ke rekening pribadinya serta rekening Anthony. Semua itu kini terdokumentasi rapi. Hitam di atas putih. Saya menyerahkan seluruh temuan itu kepada pihak berwajib. Bukan sebagai dendam, tapi sebagai tanggung jawab. Uang yang ia gelapkan adalah uang yang merugikan banyak orang. Roda hukum mulai berputar. Sementara itu, hidup keluarga yang dulu angkuh itu terus menurun. Bu Maria, yang dulu merasa dirinya nyonya besar, kini terpaksa bekerja. Ia mencuci piring di sebuah restoran kecil. Ditegur oleh koki muda hanya karena kurang bersih menyikat sisa makanan. Keangkuhannya luntur sepenuhnya, digantikan rasa lelah yang menggerogoti tubuh tuanya. Ia melakukan itu karena butuh uang untuk makan dan untuk membiayai proses persidangan anaknya. Suatu malam, restoran tempatnya bekerja kedatangan tamu penting. Tanpa ia sadari, salah satu tamu di meja utama adalah seorang rekan bisnis saya. Ketika ia keluar membawa nampan, ia bertatapan langsung dengan saya, yang kebetulan hadir di acara itu. Untuk sesaat,
Ia membeku. Wajah yang dulu menyiram saya dengan sup panas itu kini basah oleh keringat dan rasa malu. Ia menunduk dan buru-buru kembali ke dapur. Saya tidak menyapanya. Saya hanya melanjutkan percakapan saya, karena bagi saya, ia sudah tidak lagi penting. Kanca, perempuan yang dulu mengira telah menemukan jalan menuju kekayaan, terus mencari mangsa baru. Suatu malam, di sebuah pesta, ia mengincar seorang pria muda tampan berpakaian mahal. Ia sengaja menabrakkan bahunya, lalu memasang wajah terkejut yang dibuat-buat. Aduh, maaf. Saya tersandung dan tidak sengaja menumpahkan minuman ke Anda, katanya dengan tatapan menggoda. Tapi pria itu hanya tersenyum dingin. Saya tahu trik ini, Mbak Kansa. Kebetulan saya kenal seseorang yang pernah Anda incar sebelumnya. Reputasi Anda sudah lama tersebar di kalangan kami. Wajah Kanza memucat. Di ruangan penuh orang penting itu, ia dipermalukan oleh reputasinya sendiri. Ia keluar tergesa tanpa pernah kembali. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa dunia yang dulu mereka kira bisa mereka permainkan ternyata jauh lebih kecil dari ego mereka. Setelah saya membuka semua bukti di televisi malam itu, dampaknya menyebar secepat api. Pagi harinya, berbagai media memberitakan ulang kejadian itu. Judul-judul besar bermunculan. Publik yang semalam menghujat saya, kini berbalik mengecam Vano dan keluarganya. Pembawa acara yang menerima suap dari Anthony juga ikut terseret. Stasiun televisi memecatnya secara terhormat, lalu menyatakan permintaan maaf resmi kepada saya atas pemberitaan yang tidak berimbang. Anthony, yang merasa rencananya berbalik menyerang dirinya sendiri, mencoba melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Nama dan wajahnya sudah tersebar di mana-mana. Tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Sementara itu, di kontrakan sempit mereka, Vano menonton siaran itu dengan tubuh gemetar. Ia menyaksikan bagaimana istri yang ia hina dengan tenang membuka semua kebohongan mereka di depan jutaan orang. Ia melihat foto wajah saya yang terbakar sup panas. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan. Bu Maria duduk di sampingnya, terdiam. Wajahnya pucat. Ia tidak lagi punya kata-kata untuk membela diri. Ini semua karena ibu, kata Vano akhirnya, dengan suara serak. Ibu yang menyuruh aku mengusirnya. Ibu yang menyiramnya dengan sup panas. Sekarang, lihat. Kita kehilangan segalanya. Bu Maria menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Tapi ia tetap keras kepala. Mana aku tahu perempuan itu pemilik segalanya. Dia sengaja menipu kita. Berpura-pura miskin. Dia tidak menipu siapapun. Bu, balas Vano lirih. Dia hanya ingin dicintai dengan tulus. Dan kita gagal memberikannya. Untuk pertama kalinya, di rumah kontrakan sempit itu, tidak ada lagi yang bisa mereka salahkan selain diri mereka sendiri. Hari-hari berikutnya semakin berat bagi Vano. Ia mencoba mencari pekerjaan. Tapi setiap kali ia melamar, namanya langsung dikenali. Tidak ada perusahaan yang mau menerima seseorang yang sedang menghadapi tuntutan penggelapan dana. Akhirnya, ia bekerja serabutan, mengangkut barang di pasar, menjadi sopir antar jemput, apapun yang bisa menghasilkan uang untuk membeli obat ibunya dan bertahan hidup. Tangannya yang dulu halus, kini kasar dan penuh luka. Suatu malam, saat hujan turun deras, Vano berjalan pulang dengan tubuh basah kuyup. Ia melihat sebuah mobil mewah melintas perlahan di jalan raya. Mobil itu sangat ia kenali. Itu adalah kendaraan operasional dari grup saya. Entah dari mana datangnya keberanian, atau mungkin murni karena keputusasaan. Vano berlari mengejar mobil itu. Ia berteriak memanggil nama saya di tengah derasnya hujan. Mobil itu berhenti. Jendelanya turun perlahan. Tapi yang ada di dalamnya bukan saya, hanya Pak Reza, pengacara saya. Bu Sandra tidak ada di sini, kata Pak Reza. Tenang, beliau menitipkan satu pesan. Jika suatu hari kamu mencoba menemuinya. Vano berdiri kaku di tengah hujan. Apa pesannya? Pak Reza menatapnya. Beliau berkata, dia sudah memaafkan kalian. Bukan untuk kalian, tapi untuk dirinya sendiri. Agar dia bisa melangkah maju tanpa beban. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Pintu itu sudah tertutup selamanya. Lalu,
Jendela mobil itu naik kembali dan mobil melaju pergi, meninggalkan Vano sendirian di tengah hujan. Malam itu, Vano menangis untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi. Bukan karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan satu-satunya orang yang pernah benar-benar mencintainya dengan tulus. Saya tahu tentang pertemuan itu dari Pak Reza, tapi saya tidak merasa apa-apa lagi. Tidak ada amarah, tidak ada dendam. Tidak juga rasa kasihan. Hati saya sudah selesai dengan bab itu. Beberapa minggu kemudian, surat panggilan pengadilan resmi dikeluarkan. Vano harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya di depan hukum. Bukti yang saya kumpulkan bersama tim audit dan Pak Reza terlalu kuat untuk dibantah. Persidangan berlangsung selama beberapa bulan. Setiap dokumen yang saya siapkan menjadi senjata yang tak terbantahkan. Setiap transaksi gelap yang dulu mereka sembunyikan, kini terbuka di ruang sidang. Dan saya, untuk pertama kalinya dalam hidup saya, hadir di depan publik bukan lagi sebagai menantu yang ditindas, tapi sebagai Sandra Mahardika, perempuan yang berdiri tegak di atas kebenaran yang ia perjuangkan sendiri. Beberapa bulan kemudian, persidangan Vano mencapai putusan akhir. Saya hadir di ruang sidang, duduk di barisan belakang, bukan untuk merayakan, tapi untuk menutup satu bab dalam hidup saya. Hakim ketua, seorang pria parubaya dengan wajah berwibawa, membacakan putusan dengan suara yang tegas dan jelas ke seluruh ruangan. Saudara Vano Pratama, secara meyakinkan dan tidak terbantahkan oleh bukti apapun, terbukti bersalah melakukan serangkaian tindak kejahatan berlapis, penipuan dalam tata kelola bisnis, pemalsuan dokumen kerjasama tingkat tinggi, serta penggelapan dana perusahaan yang merugikan banyak penanam modal, hingga kerugian mencapai triliunan rupiah. Suara ketukan palu hakim menjadi penanda berakhirnya kebebasan Vano. Saya menatapnya untuk terakhir kali. Pria yang dulu membentak saya sebagai perempuan tak berguna itu, kini berdiri dengan tubuh gemetar di antara dua petugas. Tidak ada lagi keangkuhan, tidak ada lagi tawa meremehkan. Saya bangkit dari kursi saya dan berjalan keluar dari ruang sidang tanpa menoleh. Di luar, langit Jakarta cerah, udara terasa ringan. Anthony, paman yang menyusun semua rencana licik itu, ikut terseret dalam kasus yang sama. Ia kehilangan seluruh hartanya dan namanya hancur di kalangan bisnis. Tidak ada lagi yang mau bekerja sama dengannya. Bu Maria menghabiskan sisa hidupnya dalam kesederhanaan yang dulu ia hina. Mencuci piring, tidur di kontrakan sempit, menanggung beban yang ia ciptakan sendiri. Sampai akhir, ia tidak pernah benar-benar meminta maaf, dan saya pun tidak pernah menunggunya. Kanza menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Reputasinya sudah menutup setiap pintu yang ingin ia ketuk. Sementara saya kembali ke kehidupan saya. Mahardika Group tumbuh semakin besar. Tidak ada lagi yang berani meragukan ketegasan kepemimpinan saya di puncak perusahaan. Suatu malam, salah seorang penasihat senior saya berdiri di sebelah saya, menikmati pemandangan kota dari lantai paling atas gedung kami. Ibu telah membuktikan kekuatan yang sesungguhnya, katanya pelan. Ibu berhasil membersihkan jalan hidup ibu dari semua yang dulu menghambat langkah. Saya menurunkan cangkir teh saya perlahan. Saya membetulkan letak hijab saya yang sedikit tertiup angin malam. Dan sebuah senyum tenang mengembang di bibir saya. Tatapan saya tidak lagi memancarkan kemarahan atau dinginnya dendam seperti malam itu. Mata saya kini hanya memancarkan ketenangan dari seseorang yang telah selesai dengan masa lalunya. Saya tidak menang karena saya kejam, saya menang karena saya berhenti membiarkan diri saya direndahkan. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Dan jangan pernah mengira bahwa kesabaran seseorang perempuan adalah tanda kelemahan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Mereka menahan hinaan, mengalah demi keutuhan rumah tangga, dan menyembunyikan kekuatan mereka demi dicintai dengan tulus. Kepada kalian, saya ingin berkata, harga diri kalian tidak pernah pantas ditukar dengan apapun. Ada juga banyak suami seperti Vano yang baru menyadari nilai seorang istri setelah ia pergi, yang mengejar bayangan kemewahan, lalu kehilangan satu-satunya orang
yang benar-benar tulus mencintainya. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Maria yang merasa kuasa mereka abadi, lalu lupa bahwa kebaikan seorang menantu bukanlah kewajiban yang bisa diinjak-injak. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk terus menunduk atau memilih untuk berdiri tegak saat harga diri kita diinjak. Saya memilih untuk berdiri. Dan sejak hari itu, saya tidak pernah lagi membiarkan siapapun menentukan nilai diri saya. Karena kekuatan sejati seorang perempuan tidak terletak pada amarahnya, melainkan pada keberaniannya untuk berkata cukup. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.